ini adalah produk hasil kerja sesuai dengan apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun. PKI berani muncul karena dia sudah merasa kuat di backup, jangan bercanda. Jadi kan Cina-Cina dari RRC yang komunis mau pada masuk itu, dan udah pada masuk sekarang. Nunggu kebentur baru kita bereaksi. Mentalitas inlander, kere munggah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ketemu kembali. Siap. Jumpa lagi sama abang kita, senior kita, Bapak Taufik. Apa kabar, Pak? Terima kasih. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat selalu. Walafiat. Amin amin ya Allah. Senang banget, Bang. Ini rame lagi nih, Bang. Satu hal yang rame dan masih mengiang-ngiang di telinga kita. 3 minggu mungkin 1 bulan lah. Sampai tadi malam pun rame di medsos di mana-mana. Kita dulu kenal dia namanya pakai julukan Gus, ya. Lalu dikomplain nih dari mana-mana, tidak, beliau itu bukan Gus. Jadi namanya Fuad, ya. Fuad Pleret. Nah ini Bang, menyambung pembicaraan Abang. Beberapa hari waktu ini Abang sering mengatakan PKI gaya baru. Sekarang bener-bener nih ditunjukin nih. Ini keluar nih PKI gaya barunya nih. Bahkan anak cucu PKI-nya ada nih. Bahkan ngaku-ngaku nih dan menjelekkan untuk mengadu-ngadu umat Islam. Bagaimana pandangan Abang tentang Fuad Pleret ini? Saya sih nggak kaget ya. Ini adalah produk hasil kerja sesuai dengan apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun. Waduh. Nah sebelum Jokowi 10 tahun ada nggak PKI bunyi? Zaman Pak SB dan sebagainya. Tidak ada. Tapi kenapa setelah Jokowi dia ada negara kacau balau, utang banyak, korupsi berkembang biak, ekonomi dan muncul terpuruk. PKI gaya baru. Nah kenapa PKI berani muncul? PKI berani muncul karena dia sudah merasa kuat di backup, jangan bercanda. Jadi nyata Bang ya? Nyata. Hari dia ini udah nyata. tahu saya. Oke. Jadi kita masih ngeribut ini, buat saya udahlah. Tangkap aja Jokowi. Ini kan kenapa Jokowi nggak ditangkap, nggak berani ini segala macam. Ada apa? PKI-nya bermain, ngendalin semua itu. Kalau udah nangkap kali dibuka kartunya, disogok ini segala. Kita nggak tahu. Tapi saya tahu betul. Kalau otak konsep segala Jokowi memang nggak ada. Ada di belakangnya nih. Kenapa dia ke RRC? Xi Jinping. Iya. Dimuat gitu segala macam. Udahlah, paham kita. Nah itu cek kenapa dia sibuk naik kain. Kan Cina-Cina dari RRC yang komunis mau pada masuk itu, dan udah pada masuk sekarang. Betul. Jadi kalau saya sih nggak heran. Yang saya heran orang kita itu kok kebanyakan mayoritas termasuk jenjang berpikirnya kualitasnya di level 3. Kalau belum nongol yang PKI ngaku masih dianggap PKI nggak ada. Ada yang mau sama mana PKI kan udah bubar. Otak lu tuh level 3. Level 3 tuh baru ngelihat, baru ngerti kalau udah terjadi dan dia kebentur. Jadi nunggu kejadian dulu. Kejadian baru dulu. Oh iya benar. Kejedot Yang dulu. namanya kemampuan antisipatif membaca ini nggak sampai otak level 3 dari berapa level 8. Iya. Nah Jokowi itu main di sini. Udah sekarang baru ribut. Ributnya kan belum terlalu ribut karena belum kenal langsung. Begitu banyak pendukungnya Bang pada saat itu. Ya PKI berani ngomong itu nggak cuma dia sendiri, udah di belakang udah berani itu ngomong. Banyak juga beberapa jenderal Bang di belakangnya. Nah udahlah, gampang lah. Yang di DPR berapa banyak PKI segala macam. Jadi sebuah saya yang bego siapa? Bukan PKI-nya, bukan dia pintar. Ini yang lain yang bego. Kita yang pada bego banyakan. Nunggu kebentur baru kita bereaksi. Nunggu kebentur mau ngomong apa kita? Sekarang contoh saya nggak sebut. Dari menteri-menteri yang gabung yang ditarik Pak Prabowo, ada yang udah nggak benar, namanya masih muncul lagi, bagaimana sih? Iya, banyak sekali. Nah, cobalah. Jadi dalam memutuskan ini hidup simple ya. Kalau saya hidup kita bilang benar satu, dasar kita nilai-nilai hidup yang kita pakai. Tapi politik menjadi nggak benar karena politikus di zaman sekarang ini tidak punya prinsip atau nilai-nilai hidup. Politik itu zaman dulu. Para pendiri bangsa kita jelas, prinsip hidup jelas, nilai-nilainya. Sekarang nggak dianggap itu biasa. Kalau politisi itu biasa tidak punya prinsip.
Dianggap karena politik. Lo yang brengsek, lo yang nggak punya nilai, disalahin politik. Bagaimana politik? Imbasnya banyak Yang kemana-mana. lihat Bung Karno, Bung Hatta segala macam punya prinsip kok. Agus Salim punya prinsip, nilainya jelas. Lo yang nggak punya prinsip, main-main menyalahkan politik. Politik itu, wah politik yang salah. Lo Tapi yang Bang, orang nggak begini, punya Bang, prinsip, kan politik sekarang itu. ini Bang udah jelas nih, nyata Bang. Terus tanggapan Abang begitu dekat dengan Pak Presiden terpilih kita nih, Pak Prabowo, Abang juga sahabat sama beliau. Apakah Pak Prabowo ini berani tangkap-tanggapin mereka itu semua? Menurut Abang bagaimana? Begini ya, saya terakhir lihat di medsos ketika beliau ngomong lagi, ada statementnya itu, kesimpulan saya, nilai-nilai prinsip hidup dia masih tetap belum berubah. Itu yang saya pegang. Apa? Dia nggak akan korup, dia tidak cari makan dia akan berjuang buat bangsa. Itu saya tahu persis. Nah, saya nggak tahu lingkungannya seperti apa. Kenapa kalau susah benar? Saya nggak tahu. Mestinya Pak Prabowo bisa mengatasi itu. Iwat siap kok bergerak. Cuman saya kan sudah lama tidak ada komunikasi langsung dengan beliau. Saya ngikutin, saya kenal lingkungannya segala macam. Jadi ada faktor X apa atau siapa yang bikin jadi kayak begini, saya nggak tahu. Tapi yang jelas adalah kelompok PKI baru ini berusaha memperlemah lawan dalam tanda petik atau tidak dalam tanda petik supaya jinak digelontorin duit. Ada rumor salah satu orang dekat Pak Prabowo duitnya begini, punya jet pribadi. Saya nggak komentar, saya nggak tahu. Buat saya nggak heran. Karena orang-orang yang begitu. Tapi politikus sekarang Nah, tajir-tajir sekarang Bang. gini ya, simple. Saya ngomong sama teman saya dari etnis Cina, sangat nasionalis. Dia bilang apa? Kalau di kita nih, Bang Taufik, kita bilang Cina itu bla 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 negatif, benar memang. Tapi mereka juga ngelihat yang sesokol pribumi ini negatif. Kenapa? Disebut negatif karena berpikirnya nggak jelas, ikut arus kiri kanan segala macam. Contohnya begini, kita pengen kalau orang yang tadi sebut itu dia berduit, maka untuk dia harus nunjukin ke publik bahwa dia berduit, beli ini beli itu segala macam untuk nunjukin dia berduit. Maaf, yang namanya Cina kalau berduit yang tampilnya nggak perlu. Saya pernah ngobrol, yang perlu tahu kita berduit itu cuma satu, bank, relasi bisnis kita dan teman dekat kita. Yang lain nggak tahu. Di kita nggak. Kalau gua berduit, seluruh dunia mesti tahu. Gua beli jet, beli ini. Itulah mentalitas. Kalau guyonanya, mentalitas inlander. Kere munggah balik. Dia berasa hebat kalau dia punya ini. Sama kalau golongan emak merasa hebat kalau beli tas merek yang wah berasa hebat. Ya kan? Iya, jadi kalau dia nggak pakai merek hebat, dia bukan apa ini mental apa. Orang Mental. kalau hebat bukan karena merek yang dipakai. Jadi kembali masalah mental ya Bang. Masalah bukan mental, kualitas berpikirnya, kualitas nilai hidupnya. Orang yang tidak punya prinsip, orang tidak punya harga diri, tidak punya keyakinan. Berarti termasuk politikus sekarang juga begitu. Banyak yang begitu, makanya kalau dia ini berduit, jadi dia cari duit untuk menunjukkan dia hebat, punya ini, pamer mobil di garasi. Buat apa? Dia nggak pikirin tuh, ya indeks IHSG jatuh, terjun. Bukan itu, Iya kan, buat dolar apa? strong sampai 17.000 Orang lebih kalau kan. hebat itu, Nah, itulah. nih makanya yang teman jajan, kalau kita hebat tuh yang perlu tahu hebat adalah bank, institusi terkait, relasi kita, teman kita. Teman Orang bisnis, lain ya. nggak perlu hebat. Di kita kalau hebat, supaya dibilang hebat, tampil dengan materi yang wah. Semua orang kecil tahu gua apa, pakai ini, pakai itu. Zaman guyonan dulu awal-awal supaya dibilang hebat kalau dia berduit itu, dia waktu belum HP pertama kali muncul itu wah bawa HP, telepon nunjukin depan publik. Buat apa? Itulah mentalitas seperti itu, orang yang tidak punya prinsip, tidak punya yakin diri, dia tidak merasa hebat. Baru dia merasa hebat kalau dia pakai merek di punggungnya, dia bawa barang berhebat. Dia tidak punya yakin diri, dia tidak punya kebanggaan diri. Mentalnya kalau guyonan mungkin kurang tepat, ya inilah mental inlander. Mental orang-orang di bawah yang merasa hebat. Ada istilah baru mental inlander, ya kan? Mungkin nggak gitu bener ya. Tapi kalau guyon emang mental lu mental inlander lu katanya. Baru berasa hebat kalau gitu. Buat apa sih? Oke Bang, terima kasih
tambah seru, tambah sore, tambah memanas cerita ini. Tapi waktunya juga sudah habis, Bang. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita kembali. Saya Vicky Balfas dari UI Watch Plus. Terima kasih Bang TB. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas Justisia.